Dahulu kala, hiduplah seorang pejuang gagah berani di Jepang yang dikenal dengan nama Tawaratoda atau Tuan Karung Beras. Nama aslinya adalah Fujiwara Hidesato, dan ada kisah menarik tentang bagaimana ia mendapatkan nama tersebut. Suatu hari, Hidesato memulai perjalanan mencari petualangan karena sebagai seorang prajurit, ia tak bisa berdiam diri terlalu lama. Ia membawa pedang, busur besar yang jauh lebih tinggi dari tubuhnya, dan tabung anak panah di punggungnya. Ia berjalan hingga sampai di sebuah jembatan bernama Setano Karashi yang membentang di ujung Danau Biwa yang indah. Sesaat setelah menginjakkan kaki di jembatan, ia melihat seekor naga raksasa terbentang di hadapannya. Tubuh naga itu sangat besar hingga menyerupai batang pohon pinus besar dan menutupi seluruh lebar jembatan. Salah satu cakar besar naga itu berada di tepi jembatan, sementara ekornya tergeletak di sisi lainnya. Naga itu tampak sedang tidur, dan saat bernafas, api serta asap keluar dari lubang hidungnya. Awalnya, Hidesato merasa gentar melihat makhluk mengerikan ini. Namun sebagai seorang pemberani, ia menepis rasa takut dan maju tanpa ragu. Dengan tenang, ia melangkah di atas tubuh naga menyeberangi jembatan tanpa menoleh ke belakang. Baru saja beberapa langkah, ia mendengar seseorang memanggilnya dari belakang. Ketika menoleh, naga itu lenyap dan di tempatnya berdiri seorang pria aneh yang menundukkan kepala dengan hormat. Rambut pria itu berwarna merah, panjang hingga sampai bahunya. Dan di atas kepalanya terdapat mahkota berbentuk kepala naga. Pakaian pria itu berwarna hijau kebiruan dengan corak kerang laut. Hidesato menyadari bahwa ini bukan manusia biasa. Pria itu adalah Raja Naga dari danau. "Apakah kau yang memanggilku tadi?" tanya Hidesato. "Ya, benar. Aku punya permohonan besar. Maukah kau membantuku?" jawab Raja Naga. Hidesato meski bingung setuju membantu jika ia mampu. "Siapakah kau sebenarnya dan apa yang kau inginkan dariku?" "Aku adalah Raja Naga dari danau ini. Selama bertahun-tahun, keluargaku hidup dalam ketakutan karena musuh bebuyutanku, Lipan raksasa, yang tinggal di gunung sebelah. Lipan itu setiap malam datang dan menculik salah satu anggota keluargaku. Aku tak berdaya melawannya. Jika ini terus berlanjut, semua anak cucuku akan musnah, bahkan aku pun bisa jadi korban. Karena hal itu, aku ingin minta bantuan pada manusia. Selama berhari-hari aku di jembatan ini menggunakan wujud naga yang seperti kau lihat. Tetapi setiap orang yang melihatku langsung lari, dan hanya kaulah yang berani tetap melangkah. Aku memohon padamu, bisakah kau membunuh Lipan itu?" Hidesato merasa kasihan dan berjanji akan menolong Raja Naga. Ia pun bertanya di mana sarang Lipan raksasa itu. Raja Naga mengatakan sarangnya di Gunung Mikami, tapi setiap malam Lipan itu akan ke istana di danau. Mereka pun menunggu malam tiba di istana Raja Naga yang megah di bawah jembatan. Saat tengah malam, mereka mendengar suara langkah berat. Di kejauhan tampak dua bola api besar. Itu adalah mata si Lipan raksasa. Tubuhnya yang panjang terlihat melilit gunung, dan cahaya dari ratusan kakinya berkilauan seperti lentera yang mendekati danau. "Jangan takut," kata Hidesato, "aku akan membunuh Lipan itu." Hidesato mengambil busurnya, ternyata ia hanya memiliki 3 buah mata panah. Namun setelah 2 kali menembakkan panah, panahnya hanya memantul dari kepala Lipan itu. Lipan tersebut tampaknya kebal terhadap senjata. Raja Naga mulai putus asa, tapi Hidesato tetap tenang. Ia tiba-tiba ingat bahwa air liur manusia beracun bagi Lipan. Ia mengambil panah terakhirnya, menaruh ujungnya di mulut, lalu membidik dengan cermat. Panah itu menancap tepat di kepala Lipan, menembus hingga ke otaknya. Lipan raksasa itu tersentak dan tubuhnya berhenti bergerak.
Matanya yang menyala perlahan redup hingga padam. Pagi pun tiba dengan langit yang cerah. Raja Naga sangat bersyukur, dan seluruh keluarga istana muncul dengan penuh kegembiraan. Hidesato dihadiahi pesta besar dan berbagai hadiah seperti lonceng besar, karung beras, gulungan sutra, dan panci. Hadiah itu ternyata benda ajaib. Karung beras yang tak pernah habis, gulungan sutra yang tak pernah memendek, dan panci masak yang bisa memasak makanan tanpa api. Kecuali lonceng karena ia tidak membutuhkannya, ia pun memberikan lonceng ini pada kuil dan digunakan sebagai penunjuk waktu di daerahnya. Sejak saat itu, karena ia tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli beras, sutra, ataupun kayu bakar, ia menjadi kaya raya. Hidesato pun dikenal sebagai Tawara Toda atau Tuan Karung Beras.